punten ya. Ibu bahasa Sunda bisa kan? Udah lupa banyak. Ini bisa, saya sudah lupa. Kalau nanti sejaga. Kan Bu, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni khalaqtu ibadi kunafa akun lahum fa'atat humus syayatinu fajtalatum an dinihim. Inni khalaqtu ibadi. Ini dalam hadis qudsi ya. Jadi Allah yang berfirman disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku kunapa akul lahum. Semuanya dalam keadaan lurus beragama. Jadi menurut fitrahnya. Fa'atat humus syayatin. Lalu datanglah setan. Ya. Setan datang kepada manusia. Fajtalathum an dinihim. Lalu setan memalingkan manusia dari agama yang lurus. Oke ya Bu, terjemahnya itu supaya dipaham dulu. Ini khalaqtu ibadi kunafa akul lahum fa'atat humus syayatin fajtalathum an dinihim. Jadi fajtalathum itu bukan saja fisik. Pikiran dialihkan oleh setan dari beragama yang benar, kemudian batin dialihkan dari beragama yang benar, sampai nanti dalam kehidupan sehari-hari pun pengalihannya semua. Itu namanya fajtalathum. Sampai nanti Bu bakal menemukan orang-orang yang cara berpikirnya dia Islam tapi beragamanya nggak benar. Itu namanya jalathum, yang seperti itu. Ya, saya terangkan satu-satu dulu. Ini hadis yang menerangkan tentang detoksifikasi manusia. Detoks itu mengeluarkan racun. Kan di tubuh itu banyak racun, Pak. Nah, saya akan terangkan detoks yang berkaitan dengan spiritual. Ya, jadi spiritual manusia itu banyak racun sehingga harus didetoks, harus dibuang racunnya. Ya, ciri kalau ada orang kekurangan, kalau orang tidak detoks, racunnya banyak, itu satu, sulit konsentrasi. Ya, kemudian kelelahan. Kemudian segala kerasa, itu kan artinya harus detoks. Makanya oleh Allah dibikin detoks rutin setiap hari. Tubuh kita jadi bisa hadir di sini itu kan oleh Allah tadi malam di detoks. Iya. Apa? Ibu ditidurkan oleh Allah wal laili idza yaghsha. Itu kan detoks tuh. Kalau nggak tidur pagi harinya gimana? Wah, repot itu. Nah, ditidurkan, kemudian berak. Berak itu detoks, Bu. Iya. Kalau orang tidak berak itu kan rusak. Racun di tubuh tidak akan keluar. Oleh Allah dikeluarkan pada waktu tertentu. Itu namanya detoks alami. Belum lagi kalau detoks lewat dokter medis beda lagi. Ada yang paling bahaya dalam hidup kita apa? Apabila racun spiritual tidak didetoks. Nah ini. Ya. Racun dalam spiritual kita tidak didetoks, dalam batin kita tidak dikeluarkan racun itu. Itu sampai mati orang itu bahaya itu. Kenapa? Karena hadis Nabi ini yang menerangkan tentang konsep tentang bagaimana mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam batin kita. Ya. Saya ulangi lagi untuk mengulang kembali supaya hadis ini sinkron dengan pemahaman kita. Saya pernah menerangkan ada 3 ayat yang selalu bergandengan, yang tidak pernah lepas. Bukan? 1. Atiullaha
Nah, wa atiur satu itu diulangi lagi supaya kita ingat lagi Bu, supaya detok ya. Kan pohon ya detok kan. Orang banyak lupa itu harus didetok gitu ya. Kemudian yang kedua, aqimus shalah. Nah, wa atus zakat. Dua. Jadi kita baca Quran dimanapun ini nggak pernah lepas ini ya. Kalau ada yang lepas satu, masalahnya ke mana-mana, dunia akhirat. Satu lagi, anishkurli. Nah, walidayya. Nah, ini ayat ini nggak pernah lepas. Kalau Allah nyuruh bersyukur kepadaku, ke orang tua, itu nggak boleh lepas. Kenapa? Satu saja lepas, masalah. Terjadi racun dalam spiritual. Ya, kita kembali ke sini Bu. Nah, atiullaha wa atiur rasul. Racun di dalam bertauhid itu 3. Nih Pak, orang taat kepada Allah itu kan racunnya ada 3. 1, iman kepada Allah tidak melalui Rasul, itu namanya tahayul. Coba ulangi lagi ya. Percaya kepada Allah tidak melalui Nabi atau Rasul, itu tahayul. Ya. Man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Begitu kan? Nah, di sini terjadi ketahayulan. Kenapa? Percaya kepada gaib bukan melalui Nabi kan bahaya itu. Itu menghayal namanya. Tahayul itu menghayal, melamun. Coba Pak, dari mana ada siksa dan nikmat kubur? Coba kita tahu dari mana? Ibu percaya nggak ada siksa dan nikmat kubur? Dari mana? Dari Nabi. Kalau bukan Nabi yang nerangin gimana? Tapi coba gini. Kata Sa'il Agil Siraj, beliau mengatakan, Gus Dur mayatnya belum ditanya oleh Munkar Nakir. Percaya nggak? Karena yang ngomongnya itu kan bukan Nabi kan? Kenapa? Karena kata beliau, Gus Dur ini jenazahnya nggak pernah ditanya Munkar Nakir, karena Munkar Nakir ini akan nanya apabila orang yang nganternya pergi. 7 langkah, kan gitu. Ini kan logika filsafat yang kalau tidak dicerna bahaya. Ya, emang kan hadisnya di Bukhari gitu Pak. Apabila yang mengantarkannya dia meninggalkan 7 langkah, baca malakani, datang malaikat kan. Kuburan Gus Dur ini kan 24 jam ditungguin orang. Ya, saat malaikat mau nanya udah ada, Pak. Oh nggak jadi, balik lagi, gitu kan? Nah itu kan itu racun itu. Ya, ini yang meracuni spiritual Pak. Batin manusia diracuni. Orang percaya sampai Bu begitu dia mengatakan seperti itu, yang ziarah kubur bondong-bondong Pak. Berbondong-bondong. Kenapa? Karena percaya ternyata hebatnya jasa dia sampai malaikat pun pergi tanpa bertanya pada dirinya. Itu kan yang ngomongnya itu karena bukan Nabi, jadi ini kan racun, harus didetok yang seperti itu. Makanya kemarin informasinya beliau disidangkan di beberapa ulama NU untuk mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Ya, bahaya itu kalau dipercaya terus-terusan sampai hari kiamat. Gimana? Nah, itu namanya tahayul. Ini Bu, orang percaya bahwa ini ada jin itu kalau diterangkan oleh Nabi kan? Iya. Tapi kalau kita percaya di seseorang itu ada makhluk goib, tapi kita tidak menyimpulkan itu apa namanya, nggak apa-apa. Coba Pak, ada seorang contohnya kasurupan. Kata kita, Ustaz itu kenapa? Oh mungkin ada gangguan. Tapi sudah diperiksa nggak ada apa-apa. Ini ada masalah eksternal katanya, ya dari luar. Ya silahkan menyimpulin, cuman jangan nyebutin jin aja. Kenapa? Kalau Anda menyimpulkan itu makhluk Allah yang lain boleh, tapi kalau sudah nyebutin satu nama identitas itu kan bahaya. Ya, nanti bahaya Bu, segala dikajinkan jinnya bisa sakit nanti. Nah, kenapa? Karena tahayul. Tahayul itu adalah sesuatu yang dibongkar dalam Quran Sunnah. Tidak boleh orang-orang yang Quran Sunnah memiliki ketahayulan. Tidak boleh Pak. Kalau khurafat
Kalau khurafat itu Bu bedanya gini. Kalau khurafat itu ada benda. Ada benda yang memiliki kekuatan. Kalau tahayul itu nggak ada benda, melamun ada kekuatan. Nah itu bedanya. Khurafat dengan tahayul kan di sana. Ya, sekali lagi Bu. Ibu punya keris, bapak punya keris, dianggap punya kekuatan, khurafat namanya. Belum syirik, belum. Syirik belum ke sana. Itu khurafat namanya. Ibu mengatakan ada makhluk gaib masuk ke rumah saya, jurik. Oh ya, wah hantu katanya. Itu namanya tahayul. Kan ininya nggak ada. Kalau khurafat ini bendanya ada gitu. Itu bedanya. Ya, batu ali, ya gitu. Kemudian apa susuk, itu kan khurafat namanya Bu. Nanti kalau disusuk supaya cantik, cabut susuknya jadi jelek. Ya gitu. Kalau sudah nenek-nenek nggak perlu pakai susuk. Kenapa? Karena yang aslinya juga begitu. Kan orang nggak butuh ininya Bu ya. Orang nggak butuh ininya, orang butuhnya di luar itunya. Walaupun ininya bagus, kalau bawahnya nggak bagus tetap Bu. Iya. Itu nanti mahal. Yang mahal itu bukan muka sebetulnya. Yang kedua apa? Beriman mempercayai Nabi, tidak mempercayai Allah, itu namanya syirik. Loh kan? Sudah beda kan? Kan syirik Pak. Dalam Pak. Abu Thalib ini percaya bahwa Muhammad itu Nabi. Tapi Abu Thalib tetap ke neraka. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keyakinan terhadap Allah. Itu kan enteng. Man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata Allah. Mereka percaya Allah tapi tidak percaya Nabi. Itu kan syirik. Mempercayai orang memiliki kekuatan bukan karena kekuatan dari Allah, itu bahaya. Ya. Liberal ke dirinya, Bu. Jadi kalau ada orang yang lebih pintar, orang liberal mengatakan begini, wah ini orang hebat ini, orang luar biasa. Padahal kan sama Allah diginikan sedikit juga otaknya kan bisa bodoh itu. Bisa bodoh. Udah paham Pak? Ini kan ke sini. 3. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, itu namanya kafir. Kufrun itu artinya tertutup sama sekali dirinya. Makanya dari kafar. Makanya di Arab kalau ada orang yang petani menanam biji di bawah tanah itu namanya kafir. Kalau orang di kebun itu dipanggilnya kafir. Kafir itu jangan menyebut orang kafir. Dia lagi nanam biji ditutupin tanah. Nah, itu namanya kufrun. Ya, kufrun. Makanya orang kafir itu artinya apa? Menutupi keyakinan dirinya kepada Allah dan Rasul. Maka disebut dengan kafir. Inilah Pak, Ibu, yang disebut dengan racun spiritual. Ini namanya toksin. Toksin akidah daya tak. Dibabat kurang daya. Tahayul, syirik, kekafiran. Kalau ada orang seperti ini gimana? Bahaya itu, sampai mati nggak masuk surga. Ya. Kenapa? Dengan racun ini harus dibersihkan. Dan racun yang ataupun yang menggerogoti ketaatan kepada Rasul, ini namanya bid'ah. Bid'ah itu racun itu. Ini harus didetok Pak. Sampai Rasul mengatakan lam tuqbalus, ataupun Allah tidak akan menerima taubat ahli bid'ah hatta yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya apa? Itu racun itu. Kalau nggak dibersihkan bahaya. Bahaya. Contoh Bu. Contoh, sholat tobat ini 2 rakaat. Kalau habis sholat tobat itu sahih, orang bisa tidak sholat 17 rakaat. Pak, sholat apa? Sholat tobat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nobatin apa? Nobatin nggak sholat 17 rakaat. Raos. Iya. Untung hadisnya doin. Coba kalau sahih. Bahaya, nanti orang nggak perlu sholat 17 rakaat, sholat tobat aja 2 rakaat. Iya gitu, makanya apa? Kenapa disebut racun? Nah itu. Kalau ada sholat tobat tuh berarti Nabi kita dulu dosa-dosanya besar sekali tuh. Ya Pak, hadisnya kan dari Nabi. Iya. Kata Rasulullah, man yadnubu danban fa yusolli raka'ataini ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang sholat 2 rakaat sholat tobat, kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dosa apa saja? Enak Pak.
Makanya rata-rata para pelacur dan para PSK itu setelah dia melakukan jinahnya malam hari itu subuhnya sholat tobat. Sholat lohor. Benar sholat lohor. 2 rakaat itu. Ketika ditanya, ini Neng sholat apa? Sholat tobat Pak. Nobatin apa? Yang tadi malam jinah dan yang tidak sholat. Oh enak kan Baru sholat sehari semalam. Habis saya dosa nantinya. Baru bikin dosa berat. Iya, makanya itu. Bu, kita ada kebutuhan kepada Allah. Lalu ada yang nyuruh sholat hajat. Sholat hajat kan belum, sholat hajat masih dipertentangkan hadisnya. Malahan ada yang menyatakan hada ataupun hada hadis fi sholatil hajah kulluhum dhaif. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat hajat hampir semuanya dhaif. Lalu orang maksain sholat hajat, padahal sholat tahajud lebih dari hajat, Bu. Iya. Tahajud mah udah ada dalilnya, udah ada ayat Qur'annya, udah ada hadisnya, kenapa nggak milih tahajud? Ya, orang lakuin yang ini. Nah ini namanya racun yang seperti itu, toksin itu Pak. Kalau tidak didetok oleh kita, wah luar biasa ibadah kita. Ya, nanti banyak Bu ya, terutama ini mau Ramadan, bulan Sya'ban, wah bulan Sya'ban itu. Orang yang saum di pertengahan Sya'ban itu akan begini. Rajab belum lagi kemarin. Ya. Datang lagi Sya'ban, datang lagi Ramadan. Wah, mantap. Ya, mantap. Jadi secara hukum manusia itu memiliki racun yang harus dibersihkan dalam tubuh, dalam spiritual kita. Bid'ah, tahayul, syirik dan kafir. Paham, Bu? Atiullaha wa atiur rasul. Kedua, aqimus sholah wa atuz zakat. Orang makan itu mesti berak. Pada saat dia makan kemudian tidak keluar kotoran, maka biasanya itu akan ada gangguan. Orang sholat tidak zakat juga sama. Dia banyak menerima tapi tidak mengeluarkan. Ini hebatnya bahasa Allah, Pak. Aqimis sholah itu kan akomayukimu itu maknanya 3. Ya, kalau dengar aqimus sholah bukan berdiri, bukan. Kalau berdiri namanya koma. Kode komatis sholah, orang berdiri kan mau berdiri sholat. Tapi kalau perintah sholat bukan koma, akomayukimu. Mungkin nanti ada istiqomah. Istiqomah kan dari sana, dari bahasa ini. Kenapa? Karena yang disebut dengan akoma itu yang pertama adalah ketaatan yang berbaur dengan rasa cinta pada Allah. Ini namanya akoma. Coba Bu, artinya harus paham dulu supaya nanti kita sholat enak, Pak. Ya. Jadi orang sholat itu tidak nikmat karena tidak paham arti akoma. Pak. Ketaatan yang berbaur dengan rasa cinta kepada Allah itu namanya akoma. Ya, kalau orang sholat Pak, Allahu Akbar. Ini apa? Dia taatnya itu berbaur nggak dengan rasa cinta kepada Allah? Kalau tidak ada, itu biasa aja. Biasa aja, begini aja. Salam beres. Nggak ada sesuatu yang bernilai dalam sholatnya, nggak ada. Kenapa? Karena nilai akomanya sudah tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, akoma artinya apa? Melakukan sesuatu pada saat dia berdamai dengan Allah. Itu kan akoma. Jadi melakukan sesuatu dengan berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah teh merasa ridho, ikhlas, nggak dipaksa. Ya, masa sholat dipaksa? Ya, makanya kan tidak boleh nadar dengan yang wajib kan? Nggak boleh nadar dengan yang wajib. Kalau saya kaya, saya akan sholat wajib. Ya, kalau kaya, ya, kalau masalah sholat wajib itu mau kaya mau miskin harus itu, nggak boleh begitu ya. Nanti kalau anak saya lulus mau saum Ramadan, itu artinya akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan kesalahan. Artinya sudah berdamai dengan Allah. Yang ketiga, akoma itu artinya apa? Continue. Terus dilakukan tanpa berhenti. Coba Pak, apa yang menyebabkan orang harus berhenti sholat?
Sakit Nah, harus. kalau mati itu mah mau yang sakit dan yang tidak juga berhenti. Karena kalau yang mati itu kan disolatkan ya. Ibu lagi haid, ibu lagi menstruasi. Bapak bisa berhenti nggak sholat? Enggak. Ada tidak buat bapak-bapak memberhentikan sholat? Tidak. Tidak ada. Ditakdirkan bapak sakit, itu kan tidak menghentikan sholat kan? Iya. Tapi hanya sekedar mengurangi daripada dia berdirinya sholat. Iya. Bahasanya apa? Apabila Anda tidak sanggup berdiri maka boleh duduk. Kalau tidak bisa sanggup dengan duduk sambil, artinya itu kan kontinu ya. Iya. Sholatnya tidak hilang Pak. Iya. Coba kalau begini, yang sakit boleh tidak sholat, mending gerimet terus. Kan mending sakit terus kan ya. Kalau yang sakit boleh tidak sholat. Nah, perempuan yang tidak sholat karena menstruasi bukan karena mennya, karena taatnya kepada Nabi. Iya. Buktinya apa? Karena banyak yang men juga bukan. Dia tidak yang tidak men juga tidak sholat. Iya. Dia sudah tidak men tapi tidak sholat. Artinya ibu berhenti sholat itu bukan itu, tapi kita sedang mentaati Nabi. Itulah yang disebut dengan aqoma yuqimu, iqomatan. Begitu sudah azan, lalu ada orang yang mengumandangkan qomat. Qad qomati sholat, baru di sini kita berdiri ya. Jangan duduk. Kenapa? Kalau imam duduk maka makmum mesti duduk. Kalau imam berdiri maka kita berdiri kecuali yang tidak bisa berdiri. Ini namanya qomat. Nah, kalau aqoma begitu. Paham Bu ya? Iya. Jadi ngertos saya nama. Ngerti ya? Oh berarti begini sholatnya. Kenapa dalam Quran Allah menggunakan aqimus sholat? Kedua, waktu zakat. Apa waktu zakat? Zakat. Hah? Zakat. Ini yang harus dibenerin, bukan mengeluarkan. Wa'atu itu adalah memberikan yang bukan hak kita. Ya, zakat itu bukan mengeluarkan, Pak. Tapi zakat itu adalah sesuatu yang emang bukan hak kita. Iya. Orang. Ya. Jadi dalam bahasa para ahli tafsir menyebutnya wa'atu zakat itu adalah menunaikan yang bukan hak kita yang sedang ditahan. Lalu kita sampaikan kepada yang berhak. Itu namanya wa'atu. Kalau memberi itu bukan wa'atu namanya. Ya, kalau memberi itu Bu bahasa Qur'annya bukan wa'atu. Ada lagi bahasa Qur'an untuk mengartikan memberikan. Kalau yang ini bukan. Anda menunaikan yang bukan hak Anda. Itu namanya atuz zakat. Jadi, Bapak kalau ada yang nagih zakat harus beruntung. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Ada orang yang nagih. Paham ya? Iya. Orang. Begitu. Jadi pikiran kita begini, orang mengeluarkan zakat itu milik kita. Makanya banyak orang yang menahan, Pak. Kenapa? Karena pikirannya, wah ini milik kita. Akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang yang menerima zakat merasa terhinakan dengan mendapatkan itu. Iya. Padahal dalam konteks zakat, ini kan bahasanya zakat, ya. Zakat itu apa? Membersihkan dirinya. Artinya orang yang dia itu menerima zakat, Bapak harus beruntung. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan Bapak masih kotor itu. Makanya kalau ada orang datang minta zakat, alhamdulillah untung kamu datang kepada saya. Berarti harta saya sudah bersih. Kalau tidak ada saya masih kotor. Begitu kan? Cuman kesalahannya di kita manajemennya apa Pak? Zakat. Seolah-olah zakat itu adalah yang punya uang ini, yang punya andil besar. Padahal bukan itu. Ya, mustahik Pak yang pokoknya. Bukan kita. Coba Bu, gini ya. Kita punya uang 100 juta. Ya, zakatnya berapa? 25. Setengah. 25. Ya, taruhlah kita 25. 25 apa? 250. 2 juta 5. 100. 2 setengah. 2 juta? Apa? 2 juta? Apa? 2 juta 500 ya? Iya. Coba. Nggak tahu. Coba yang milik kita yang mana? Yang besar. Enggak, yang Yang sisanya. Yang ini. Yang itu yang besar. 100. Yang ini milik siapa? waris. Nah, ini coba kalau 100 juta dikurangi 2 juta setengah berapa? 1,5. Ini hitung aja lah sendiri ya. Ya sakit tuh belum. 2 setengah. Pokoknya mah 90 juta lebih. Iya. Gitu lah.
Nah, yang milik kita yang mana? 90 juta lebih. Yang itu 97. 500 juta lebih. Ya. Bahasa Ustadz Usman begini. Ya. Bahasa Ustadz Usman begini. Kalau ada burung 10, Anda tembak kemudian jatuh 2, maka Yang tinggal burung berapa? itu adalah yang ada di tembak Enggak, itu. 2 itu. Sedangkan yang 8 itu Kabur. adalah terbang. Ya. Jadi analoginya ke sana ilustrasinya. Kalau Anda nembak burung yang 10, lalu yang tertembak adalah 2, maka burung itu yang sebenarnya adalah yang tertembak itu. Sedangkan yang 8 dia terbang entah kemana. Apabila kita punya 100 juta, lalu kita keluarkan zakatnya 2.500.000, maka sebetulnya milik Anda itu yang ini. 2,5 juta. Ya. Sedangkan yang 95 juta lebih itu Habis. itu entah kemana. Ya, habis. Itulah yang disebut dengan zakat. Paham ya Bu ya? Tapi mikirnya ke sini semuanya. Mikirnya Anaknya lah tabungan. makanya berat mau dikeluarkannya dong. Oh gitu. Dordar. 100 juta teh. Nah, jadi ada kesalahan dalam memahami makna dulu. Makanya di dalam definisi ilmu Pak, di antara ilmu yang tidak sampai itu adalah mendefinisikan bahasa yang tidak sampai ke otak manusia. Jadi pemahamannya kaku karena definisinya tidak jelas. Itu hampir semuanya. Jadi 2, aqimus shalah wa atuz. Ini 2 poin Pak. 2 poin. Nah, yang mengganggu manusia dalam melakukan yang ini, racunnya apa? Coba Bu, ketaatan yang berbaur dengan rasa cinta, racunnya apa? Racunnya adalah dia ridho ataupun tidak ridho. Damai dengan Allah, tidak ikhlas. Tuh. Kemudian ini tidak kontinu, apa? Biasanya dia melakukan dengan cara bahwa dia terlalu sum'ah. Tuh, jadi ini Pak. Sum'ah, keikhlas ya Bu. Kemudian tidak ridho, itu penyakit-penyakit toksin-toksin yang mengganggu orang melakukan dalam yang ini. Virus nate eta ngeganggu eta teh Bu. Ya. Satu lagi nih. Anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua. Coba Pak, kenapa ayat bersyukur pada orang tua ini selalu bergandengan dengan anishkurli? Bu ya. Jadi sebetulnya berbakti kepada orang tua itu bukan bagian membalas kebaikan orang tua. Nah itu catat itu. Kita tidak sedang membalas kebaikan orang tua dulu. Tapi berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian bertauhid kepada Allah. Sehingga dalam kondisi apapun itu harus diterima dengan lapang dada. Kenapa? Ini kan pelajaran tauhid, bukan pelajaran berbakti, Bu. Kenapa? Kalau ibu bapak membalas kebaikan orang tua tidak akan terbalas. Kenapa Dek kamu berbakti pada orang tua? Membalas kebaikan orang tua saya dulu. Nggak bisa Pak. Kenapa? Di Qur'annya juga bukan membalas kebaikan, tapi Anda belajar bertauhid kepada Allah, bertauhid kepada kedua orang tua. Makanya nanti di Qur'an tidak pernah berhenti yang ini, tidak pernah dipisahkan. Saya akan gambarkan dulu Bu, kenapa tidak membalas kebaikan tapi merupakan bagian apa? Bagian dari bertauhid. Rasul ditanya, ada sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya orang tua saya sudah tidak ada? Apa yang saya harus lakukan untuk berbakti kepada mereka?" Kata Rasulullah, Anda lanjutkan amal solehnya. Dengan yang kedua, Anda lanjutkan orang-orang yang biasa bersilaturahmi dengan orang tuamu. Coba Bu, ini hebat ini. Ini ajaran yang luar biasa ini. Iya. Ya Rasulullah, orang tua saya tidak meninggal, tapi saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya. Kata Rasul, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Anda tinggal lanjutkan amal solehnya.
dan Anda kunjungi kembali orang-orang yang biasa dikunjungi oleh orang tua. Dua yang inilah yang disebut dengan syukur. Nah, jadi kan syukur itu, Bu. Syukur yang paling ringan itu apa? Satu, melanjutkan kebaikan orang lain. Yang kedua, melanjutkan silaturahmi dengan orang lain. Tuh, jadi lengket tidinya. Ibu bakal apa nanti, Pak? Nah, coba saya gambarkan dulu. Ya. Yang ibu ini anak atau bukan? Anak. Anak. Dari siapa? Orang tua. Dari orang tua yang sudah tidak ada kan? Ataupun yang masih ada. Kan jangan berkata begini, orang tua saya sudah tidak ada. Bukan begitu kan? Kalau sudah begini, hadis ini buat apa? Nanti bisa berhenti dengan sendirinya. Satu, Pak. Orang-orang yang dia bermasalah dengan orang tuanya itu biasanya akan mengalami sesuatu yang Allah akan berikan keajaiban di luar dirinya. Biasanya begitu. Kenapa? Karena berbakti sama orang tua itu kan berurusan dengan Allah, bertauhid. Ya. Kalau dia ada masalah dengan orang tua, biasanya urusannya dengan Allah, begitulah. Satu itu. Begini aja, Bu. Kalau hidup selalu gelisah, ada sesuatu yang belum beres-beres, tinggal dikonekin aja dua. Satu, beresin dengan orang tua. Yang kedua, beresin dengan Allah. Jangan kemana-mana dulu. Ustaz, rumah tangga saya begini. Beresin aja dulu dua itu. Ya, kalau ini udah beres yang lain. Ustaz, usaha saya begini. Beresin aja dulu dua. Kalau udah beres ini, Allah beresin lah. Paham, Bu? Nah, itu. Kenapa? Karena ini kunci bertauhid. Coba, Ibu ada anak yang ke rumah kita ya, ketemunya 1 tahun sekali. Kita sebagai orang tua nih ya, ketemu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu bawa uang, tidak besar, 100.000 di amplop buat mama dan bapak. Bawa anaknya 5. Bawa anaknya 5. Kasihkan, nah ini hadiah lebaran. Berapa? 100.000. Anaknya 5. 2 minggu di orang tuanya. Tiap anaknya jajan sama ibunya ke akek, ke abah ke sana. Wah, tuh tiap jajan ke abah. 100 lipat. Ini, Bu, udah beres. Kemudian 2 minggu makan di sana, minum di sana. Udah beres 2 minggu, mau pulang ke kota. Bakalan. Mbak, saya kan udah 2 minggu nggak kerja, belum punya beras nih buat bekerja. Akhirnya dia bawa, Bu, 1 karung beras. 1 karung beras 300.000 kan? Iya. Yang tadi 100.000 kan udah habis. Ya, disamik makan. Ini juga udah tekor 200.000. Ya, makan. udah 200.000. Belum lagi ini jajan anaknya. Begitu dihitung-hitung 2 minggu, orang tuanya ngitung, dicatat, habis 1,5 juta. Ya, habis 1,5 juta. Tapi Bu, begitu pulang anaknya, orang tuanya berkata begini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya sehat, anak saya selamat. Biarlah yang sudah termakan sama seperti saya mensedekahkan kepada yang lain. Itu enak. Tapi budaknya ya teboga cedok. Anaknya ini anak yang bermasalah. Kirain ngasih 100.000 itu, wah itu Pak. Iya, besar dan dianggap itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ya, 1 tahun sekali. Nah, jadi tadi Bu, kalau membalas kebaikan, nggak akan kebalas. Iya. Dan sebetulnya orang tua bukan lihat isi yang 100.000-nya. Bukan, Pak. Tapi orang tua melihat bahwa anak saya menghargai saya. Itu pokok, Pak. Bukan itu. Ibu udah 100.000 nama gampang itu. Tapi dia berkata begini, anak saya menghargai saya. Dan nanti pada prinsipnya adalah apa? Ketika orang tua dihargai, otomatis dia akan dihargai oleh anak-anaknya. Iya. Ini namanya sunnatullah. Ini bukan hukum karma, Pak. Hukum karma bisa bahasa Buddha. Bahasa ininya namanya sunnatullah. Berbuat yang baik ke situ akan dibalas oleh anaknya yang sama. Kan di sini anis kurli
walidayya. Ajarkan kepada anak bagaimana berbakti kepada orang tua agar dirinya nanti dibakti juga oleh anak-anaknya. Kan itu Pak, itu namanya bertauhid namanya. Ya, saya pernah cerita dengan guru saya nengok yang sakit, yang 8 hari 8 malam ke sakarat itu kan, 2006. Itu dia tidak bisa ataupun belum meninggal sama sekali. Sampai Ustadz masuk, kata Ustadz, panggil ibunya. Nah, ini kan hebat itu Pak, filsafat tingkat tinggi. Panggil ibunya katanya. Kata istrinya, Ustadz kenapa harus panggil ibunya? Kan saya istrinya ada di depan. Ya udah ditalkini oleh kamu semua katanya. Ini masih begini. Panggil ibunya. Katanya ibunya nggak mau kesini karena ibunya katanya sakit hati sama anaknya. Tapi kata Ustadz, panggil pokoknya mah. Nggak boleh ini ada masalah. Saya dulu Bu tahu gitu, emang ini ide Ustadz saja. Tapi setelah saya baca hadis, ternyata hadis ada zaman Nabi. Zaman Rasulullah ada seseorang yang mau meninggal dunia, sulit sakaratul mautnya Pak, matinya atau lama. Kemudian kata Nabi, ibunya panggil. Persis sekali. Persis sekali. Akhirnya Bu, ibunya dipanggil, maksa itu berapa jam, akhirnya sudah di Bandung, kemudian dibuka pintunya. Lalu setelah dibuka pintu rumah sakit, lihat anaknya, dia tidak tega. Akhirnya dia menangis, dia kejar, dia rangkul, dia cium, lalu dia kemudian bisik ke telinganya. Nah, mama maafkan kamu. Udah Bu, udah ngomong gitu, meninggal. Saya pernah ada yang nanya, Ustadz kalau begitu kekuatan Allah kalah katanya dengan ini. Bukan kalah. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa orang yang berdoa, yang doanya diijabah bisa begini Pak. Kan yang ngatur orang ngambil rohnya itu malaikat. Malaikat diperintah siapa? Allah. Kalau kata Allah, jangan dulu. Kenapa? Ini ada doa orang ini yang hebat. Ini kan bagi Allah mudah kan? Iya. Akhirnya Bu, meninggal, menangis si ibunya, istrinya juga menangis, lalu dibawa ngobrol. Kata Ustaz ngomong gini, Ma teh ngadoakeun naon? Berdoa apa buat anak? Sampai ini begini katanya. Lalu kemudian si ibu itu menjawab, saya Ustadz katanya mungkin ledor. Saat itu saya sakit hati oleh anak ini dan saya berdoa jangan matikan dia sebelum dia aku maafkan. Akhirnya itu. Jadi yang diijabah doa ini bukan kekuatan Allah berkurang, tapi Allah mengijabah orang ini karena dia sedang didolim oleh anaknya. Begitu. Jadi orang tua itu keceletot saja udah bahaya. Ya. Ternyata zaman Nabi ada sahabat ataupun ada orang yang meninggal susah Pak. Kata Nabi kemudian datangkan ibunya. Ibunya sama nggak mau. Lalu dia nggak mau begitu. Akhirnya didatangkan. Kemudian kata Rasulullah, maafkan anakmu. Kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah katanya. Aku tidak akan memaafkan anak ini. Kenapa? Karena dia sudah durhaka kepada saya. Kata Nabi, kalau engkau tidak maafkan aku akan bakar katanya. Itu kan kata Rasulullah. Itu kan Nabi membuat ini dulu sugesti yang kuat. Aku akan bakar anakmu katanya. Dia Bu tidak tega kalau anaknya dibakar. Lalu akhirnya dia, saya akan maafkan ya Rasulullah anakku. Akhirnya anaknya dimaafkan, lalu pada akhirnya dia meninggal. Itu kasusnya di mana, Pak? Kalau sekarang kan menemukan seperti itu kan nggak mungkin Ustadz ngomong saya bakar anaknya. Dan, karena kan berbeda karena. Cuman intinya inilah yang disebut dengan birrul walidaini. Jadi birrul walidaini itu adalah bagian dari bertauhid, bukan membalas kebaikan orang tua. Salah Pak kalau membalas salah. Sudah aja kita bertauhid kepada Allah. Anishkurli walidayya. Ustadz, orang tua saya pika keheuleun. Ya, membuat saya jengkel. Maka kejengkelanmu kemudian Anda bersabar dari depan pahala dari Allah. Ya, terima aja dulu. Kenapa? Suatu saat doa orang tua akan lebih hebat daripada doa kita. Gitu bukan? Ya. Saking dahsyatnya doa orang tua. Ada kesulitan menghadapi Allah. Satu, yang dia menyalahi atiullaha wa atiur rasul. Itu pertama. Kan gitu Pak. Orang yang menyalahi aturan atiullaha wa atiur rasul kan dia akan menghadap Tuhannya itu sulit. Yang kedua, orang yang dia melecehkan aqimus shalah wa atuz zakat. Mempermainkan dua hukum itu. Biasanya orang yang melecehkan sholat, zakat itu kan begitu. Dan yang ketiga adalah apa?
yang tidak pernah mensyukuri adanya Allah dan orang tuanya, biasanya akan seperti itu di hadapan Allah. Nah, ini pelajaran yang saya kira hebat hadis ini. Inni khalaqtu ibadi hunafa aqul lahum, aku menciptakan hambaku dalam keadaan suci, bersih, bu, pisurgaeun semuanya. Tapi fa'atathum syayatin, maka setanlah yang datang menggoda manusia, pajlatat ataupun pajtalathum an dinihim. Lalu bagaimana setan menyimpangkan dari agama? Disimpangkan dari agamanya kan? Kenapa? Kan di agama disuruh untuk berbakti. Begitu dia jadi durhaka, disimpangkan oleh setan. Kamu jangan berbakti. Kenapa? Begini. Begitu. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi saya ternyata Pak, Bu, hadis ini oleh Rasulullah atau oleh Pak Imam Nawawi disimpan dalam kitab Sahih Muslim itu dalam bab apa? Dalam bab birrul walidain. Iya kan? Apa urusannya? Oh, ternyata tidak berbakti itu disimpangkan oleh setan dari agama. Kemarin bulan April itu, bulan Maret itu hari lansia sedunia. Ya, bulan kemarin kan hari lansia. Rasakan, saya tidak punya anak sebetulnya. Karena anak-anak saya di usia ini menelantarkan kami. Nah, hampir semua ngomongnya seperti itu. Jadi ini bukan peringatan lansia ini. Jadi belajar itu emang harus sampai ke arah sana. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Orang tua itu kan ayah sama ibu. Contoh-contoh kebanyakan ibu terus ayah di mana kan? Contoh-contoh apa? Iya, contoh-contoh ayah hadis. Ya, kebanyakan ibu. Kalau ayah sejauh mana ininya? Apakah doa ayah tidak terlalu hebat dengan ibu? Makanya Rasul kan mengatakan, ya Rasulullah, ada sahabat bertanya, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Bapakmu. 3 berbanding 1. Artinya, jeritan seorang ibu itu lebih sering dibandingkan dengan ayah. Karena ibu itu dominan otak kanan, ayah itu dominan otak kiri, Pak. Otak kiri itu rasionalitas, sedangkan otak kanan itu adalah rasa. Makanya doa itu kan dirasa, bukan di logika. Doa banyaknya dirasa, bukan di logika. Nah, doa pakai logika nggak masuk, Bu. Tapi kalau berdoa pakai rasa begitu. Terkadang yang ayahnya biasa-biasa, tapi ibunya jadi luar biasa diterimanya. Makanya kasusnya kenapa Rasul banyak ibunya? Karena rata-rata yang didurhaka itu banyak ibunya, Pak. Karena ke ayahnya takut. Iya. Karena biasanya dihantam itu ibunya. Nah, jadi makanya oleh Rasul, Jurej siapa kasusnya? Ya. Dengan siapa? Dengan ibunya. Jurej itu kan? Ya Jurej. Dia sholat terus. Ya Jurej. Oh, sholat terus dia Pak, ibadah. Ya Jurej, 3 kali ibunya mengatakan, ya Allah, la tamutus Jurej, jangan kau matikan Jurej. Hatta ataupun sampai dia datang seorang pelacur kepada dirinya. Itu kan ahli ibadahnya kalah dengan doanya. Gitu. Akhirnya datangkan pelacurnya, ingin berhubungan dengan Jurej, tapi Jurej bertahan dan dia kuat. Akhirnya dia berhubungan dengan tukang gembala kambing, sehingga dia hamil lalu melahirkan anak. Kata si pelacur ini, hada walad Jurej, ini adalah anak Jurej. Saya berhubungan dengan Jurej ini. Akhirnya dihancurkan tempat ibadah Jurej. Itu ibunya, lihat tadi doa saya. Ya. Tapi Allah akan membuktikan kembali doa itu setelah apa? Setelah Jurej dibuktikan di depan Allah. Kata Jurej, saya akan buktikan bahwa mungkin ini doa orang tua saya, tapi akan buktikan bahwa ini tidak benar. Tapi maksud saya, ibu itu, orang tua itu kalau berdoa, ABC-nya udah direspon Allah. Baiknya direspon, jeleknya direspon. Contoh baiknya itu, contoh jeleknya ini. Tapi rata-rata karena dapat emosi itu, Bu, yang doanya rata-rata yang jelek dulu. Aku udah keuh-keuh makanya nggak doa halusnya. Nggak enak gitu ya. Ngadoakeun pun anaknya ari salat urip teh ya Allah, kamu anak abdi teh nyuhkeun dipasang si anu saleh, anu cantik hatina, anu yang baik, pokoknya yang baik, tapi datangnya anu seperti itu eta kumaha tangan. Sandugi. Coba lihat deh anu di eta ku abdi gitu, eta kumaha Pak Ustaz. Tidak
setiap keinginan kita itu Allah kasih menurut keinginan kita. Karena ada satu keinginan kita yang direspon oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Jadi supaya enteng ke kita. Ya. Kalau kita pingin pesawat, lalu Allah kasih motor, cing dari ya, artinya tidak semua keinginan kita, Bu, ada yang direspon Allah menurut keinginan kita. Lihat hadisnya. Kalau semua keinginanmu di dunia aku perkenankan, maka di akhirat tidak akan ada pahala buat kamu dari hasil berdoa itu. Semua. Coba nanti di akhirat buat kita apa? Kalau semuanya menurut keinginan kita. Makanya kan di doa itu ada dua kan. Ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada juga pada nyaris teh Pak. Sauna upah kumaha pan ayeuna pan musim narkoba. Upami anu pasti hukum mati, sauna engke di akhirat kenging hukuman deui teu ti Allah sauna kitu. Sebabna ayeuna di dunia pasti hukum mati. Iya. Nah, terus salah teh di akhirat kenging siksaan deui teu kenging hukuman deui teu gitu. Orang yang sudah dieksekusi di dunia bebas dari dosa itunya aja. Kalau dosa yang lain ya tetap ada. Contoh, orang yang berzina diranjang, kan bebas dari zinanya mah. Cuman kan dosa-dosa yang lain ada enggak? Kalau enggak ada ya bersih. Ya, kalau bersih mah besul. Nah begitu. Jadi kalau yang narkoba dihukum mati. Bapak-bapak ada lagi? Mana Pak? Setiap perbuatan manusia dari setan pada manusia kita dikategorikan karena skenario Allah memang. Karena ada hadisnya. Kayak ada Qurannya. Wa min sayyatin wa min hasanatin faminallah. Syayatin fajalathum an dinihim. Begitu jawabannya. Jadi kalau begini, oh ini mah udah ditakdirkan sama Allah untuk berbuat jelek. Ini kan pikirannya sempit. Yang membuat jelek itu bukan Allah. Allah itu menciptakan manusia bagus, fitrahnya. Jadi menyimpang itu karena dirinya. Ya. Bisa dipaham, Pak? Belum. Coba, yang belum dipahamnya gimana? Kategori skenario itu kan Orang melakukan kejahatan, itu skenario Allah kan begitu? Kan begitu? Betulkah begitu? Kan ada dalilnya. Wa min hasanatin pamin Allah. Allah membikin skenario orang berbuat baik. Wa min sayyiatin pamin nafsi. Yang membikin skenario orang jadi jelek itu bukan Allah tapi dirinya. Begitu. Ya. Ya. Jadi hati nanti mau apa nanti apa yang dikasih beli, kita untuk apa nanti nanti tidak menerima papa masuk ke rumah aku, karena dosa. Ya dosa. Sakit hati itu jangan membuat berdosa baru. Kalau kita sakit hati sama orang tua, jangan membuat dosa baru kepada orang tua. Dosa, kenapa? Karena kan dia sakit hati karena orang tuanya menikah lagi dengan siri. Menikah lagi kan tidak dosa. Yang dosanya itu berbohongnya kan? Ya, kan? Coba kalau tukang kredit berbohong, kenapa tidak masih dibuka pintunya? Menyakiti ibu, Pak. Kata tukang kredit berapa harga aslinya? Oh sekian. Kadang berbohong. Tapi masih dibuka kan pintunya. Orang tua juga berbohong karena tidak ngomong sama ibunya. Dia sama-sama berbohong kan. Tapi kenapa buat orang tuanya ditutup pintunya? Jadi kalau ada sesuatu yang sakit hati jangan membuka dosa baru. Ya, kasih tahu kasihan. Satu lagi Pak Ustadz, Ya. saya sering sakit hati ya. Itu kalau masih saudara nggak pernah itu bilang terima kasih, itu bagaimana? Ya terima kasih. Wajiban. Kasih saya itu dengan banget ya Pak Ustadz. Tadi kan ada Pak Ustadz saya bertanya begini ya. Saya sering kasih sering bantu kepada saudara saya. Tapi dia dikasih nggak pernah bilang terima kasih, dia pacar saya selalu Itu tuh. Nanti istri saya Bagus kalau ini tidak ditanyakan ini jadi masalah dan jadi pikiran ibu. Wah ini jadi pikiran luar biasa ini. Untung ditanyakan. Kenapa? Karena kita setiap memberikan kebaikan apa yang harus saya terima kembali?
Ini kan salah berpikir begitu. Amrih, Pak. Kebaikan yang kita lakukan jangan menunggu orang membalas lah. Ini adalah bagian dari nilai bertauhid. Kan begitu. Ibu makan itu sila baik, buat baik aja. Itu balas dan tidak. Itu Nilai bertauhid ta'ala. namanya. Nilai ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran kan tidak boleh mengharapkan terima kasih ya, aku jangan balas, tapi tetap ada gitu kok. Sebetulnya Bu, yang bermasalah bukan ibu, itu. Iya kan bermasalah. Sakit itu ya, apa? Begitu dibantu dia tidak tahu diri kan? Itu. Jadi ya sebetulnya yang harus ngaji itu dia. Supaya ngerti gini aja Bu. Nabi diludahi kan sama orang Yahudi. Diludahi. Pada waktu sakit Nabi nanya, "Mana orang yang meludahi saya?" Kata para sahabat, "Sakit ya Rasulullah." Kita jenguk dia. Lalu dijenguk oleh Nabi, lalu Nabi menyuruh bersahadat. Kenapa? Setiap kejelekan balaslah dengan kebaikan. Itu aja, itu kan kuncinya. Kalau nanti kejahatan dibalas kejahatan, itu akan terjadi apa, Pak? Wah, dendam luar biasa. Mau bisa bobo kena. Kieu we ngapulang. Yang pertanyaannya apakah ada dosa ya? Bukan, kita jangan bikin dosa baru dengan cara kita sakit hati. Ya, itu atas yakin dosa, Bu. Itu sudah yakin dosa, tidak pernah berterima kasih pada orang yang membantu. Ya. Jangan bikin dosa baru dari kita karena kita sakit hati karena dia tidak mengucapkan terima kasih. Jadi lepasin aja. Aina mah plong punya. Ya, insya Allah belajar. Udah Bu, misalnya. Udah, tutup dulu ya. Itu aja dulu Pak hari ini pelajarannya. Jadi berapa minggu? 2 minggu ya, 3 minggu ketemu ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliwa walidayah.